Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Vika Erliana Putri, mahasiswi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rifki Rosdani STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Sebelumnya, NIM saya 2311100003697. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester, saya mengambil produk Coca-Cola untuk menjelaskan konsep Miao dari 4 bagian marketing. Kelanjutannya, simak ya. Terkait dengan produk. Apa sih produk Coca-Cola itu? Produk Coca-Cola adalah minuman ringan yang berkarbonasi yang diproduksi oleh The Coca-Cola Company. Komposisi dan rasa dari Coca-Cola adalah minuman yang berkarbonasi yang terbuat dari air berkarbonasi, gula, kafein, pewarna karamel, dan ekstrak dari daun coca dan juga kacang kola. Meskipun tanpa kandungan kokain sejak awal 1900-an, rasa khas Coca-Cola manis dan sedikit dengan rasa asam dan juga pahit yang berasal dari kafein serta karbonasi yang memberikan sensasi yang sangat menyegarkan. Nah, kemudian produk yang berbasis konsumen, Coca-Cola itu terus mendengarkan kebutuhan konsumen dengan menghadirkan berbagai produk yang sesuai dengan selera mereka. Misalnya, produk seperti Coca-Cola Zero yang diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan akan minuman yang rendah kalori. Uji konsumen secara langsung juga dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang diterima dengan baik oleh pasar lokal di Indonesia maupun global. Contohnya Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke, dan juga Coca-Cola Energy. Coca-Cola Classic juga varian asli yang tetap menjadi favorit secara global, dikenal dengan rasa khas yang manis dan berbuih. Coca-Cola Zero Sugar juga alternatif tanpa gula yang diciptakan untuk konsumen yang ingin menikmati rasa Coca-Cola tanpa kalori tambahan. Begitu juga dengan Diet Coke, diperkenalkan pada tahun 1982, Diet Coke adalah varian yang rendah kalori pertama dari Coca-Cola dan memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan dengan Coca-Cola klasik. Yang terakhir ada Coca-Cola Energy, produk energi dengan tambahan kafein untuk memberikan dorongan energi tambahan ditunjukkan pada konsumen yang membutuhkan ataupun kalangan muda. Poin yang kedua yaitu kebutuhan dan juga keinginan. Coca-Cola mengakui bahwa konsumen saat ini memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap kesehatan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan hingga 40%, yang mengenalkan varian baru yang lebih sehat dan menggunakan bahan baku lokal yang berkualitas, seperti teh asli Indonesia yang digunakan dalam fresh tea. Inovatif. Inovatif dari Coca-Cola dikenal sebagai pionir dalam inovasi produk. Mereka tidak hanya mengembangkan minum-minuman baru seperti Coca-Cola Energy, tetapi juga memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dan difasilitasi produksinya, seperti panel surya dan juga pengelolaan limbah air yang efisien di pabrik Bekasi. Lalu, kualitas dari Coca-Cola tersendiri selalu menjaga standar kualitas yang sangat tinggi sejak 1994. Produk mereka telah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam teknologi manufacture untuk memastikan bahwa produk tetap berkualitas tinggi dan konsisten. Poin yang terakhir dari produk Coca-Cola yaitu adanya brand. Brand dari Coca-Cola tetap menjadi salah satu merek terkuat di dunia berkat strategi pemasaran yang inovatif, kolaborasi dengan komunitas lokal, dan program berkelanjutan yang sangat kuat. Merek ini dikenal luas karena mampu beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah sambil tetap mempertahankan identitas dan kualitas, yang juga diakui secara global. Kedua, adanya marketing communication. Pendekatan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk berinteraksi dengan konsumen, memperkuat cita merek dan mempromosikan produknya.
Pesan utama dan pendekatan emosional terdiri dari storytelling dan juga emosional dalam pesannya. Coca-Cola berfokus pada pesan kebahagiaan dan momen kebersamaan. Kampanye ikonik Taste the Feeling dan Share a Coke menggarisbawahi kesederhanaan kebahagiaan yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti momen berbagi minuman dengan teman ataupun keluarga. Pesan ini mengedepankan bahwa kebahagiaan bisa muncul dari momen kecil, di mana Coca-Cola menjadi penghubungnya. Kemudian, target audiens dari marketing communication produk Coca-Cola itu Coca-Cola sangat luas untuk dikonsumsi dari mulai remaja hingga dewasa. Seperti Coca-Cola klasik yang menargetkan konsumen umum. Lalu, ada Coca-Cola Sugar dan Diet Coke yang menargetkan konsumen yang sadar akan kesehatannya. Ada juga nih Coca-Cola Energy. Coca-Cola Energy ini menarik minat generasi muda yang mencari energi tambahan. USP, Unique Selling Proposition. Kemampuan menggabungkan pengalaman emosional dengan rasa minuman yang ikonik, merek yang kuat, dan hubungan momen kebahagiaan sehari-hari. Mereka itu menawarkan berbagai varian produk yang tetap mempertahankan rasa dan penyegaran khas Coca-Cola, tetapi juga disesuaikan dengan berbagai preferensi seperti rendah kalori atau tanpa kafein. Coca-Cola sendiri itu mempunyai tagline, slogan, dan juga positioning. Tagline-nya itu Taste the Feeling. Adalah tagline global yang mengedepankan kesederhanaan dan kesenangan yang dirasakan setelah minum Coca-Cola. Dan positioningnya, Coca-Cola itu diposisikan sebagai merek yang menyatukan orang-orang dan menciptakan kebersamaan atau kebahagiaan melalui pengalaman dalam meminumnya. Channel yang digunakan dalam promosi produk Coca-Cola itu melalui berbagai kanal komunikasi. Ada yang dari digital marketing, ada dari televisi, ada dari media cetak, ada dari sponsorship juga. Tapi selain itu, mereka juga memanfaatkan event seperti Piala Dunia FIFA dan juga Olimpiade untuk meningkatkan ekspor global. Seperti tadi kampanye, seperti Share a Coke, juga berhasil memanfaatkan media sosial untuk menciptakan buzz besar di kalangan konsumen. Kita lanjut ke customer. Pelanggan Coca-Cola sangat beragam dan mencakup berbagai demografi serta preferensi. Mau tahu lanjutannya? Ayo simak lagi. Lalu siapa pelanggan Coca-Cola? Coca-Cola tersendiri mempunyai pelanggan di ribuan jutaan manusia masyarakat di Indonesia. Rentan dari usia 18 sampai 35 tahun. Dan dari geografis ada 8 pabrik, sekitar 450.000 outlet yang sudah ada di Indonesia. Coca-Cola juga berfokus pada penyediaan minuman bagi lebih dari 260 juta konsumen loh. Kemudian, keinginan dan kebutuhan pelanggan. Pelanggan itu menginginkan produk Coca-Cola tersendiri itu mempunyai rasa sensasi yang menyegarkan dan rasa yang konsisten. Tapi juga penting untuk kesehatan yang rendah kalori. Namun Coca-Cola sudah mengeluarkan Diet Coke dan Coca-Cola Zero. Menawarkan pilihan produk Coca-Cola yang rendah kalori dan juga rendah gula. Pilihan produk Coca-Cola, ada juga orang yang mengkonsumsi secara pribadi dan ada juga yang dijual kembali ke warung terdekat ataupun minimarket. Kepercayaan dan loyalitas. Coca-Cola itu memiliki basis konsumen yang sangat loyal dan berkualitas produk dan juga brandnya yang kuat. Banyak konsumen yang terus mengkonsumsi Coca-Cola, mereka itu mengidentifikasi produk ini dengan kenikmatan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, secara metode pembayaran,
Produk Coca-Cola tersendiri biasanya menggunakan tunai, tapi ada juga toko-toko modern seperti minimarket atau supermarket menggunakan metode pembayaran e-wallet, ada juga yang menggunakan kartu kredit, bahkan ada yang menggunakan debit. Yang terakhir adalah feedback atau komponen penting dalam strategi bisnis perusahaan yang membantu mereka mengidentifikasi area untuk perbaikan dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Coca-Cola menyediakan berbagai saluran untuk menerima feedback, termasuk melalui survei pelanggan, platform media online, ataupun media sosial. Karena apa? Karena hasil survei itu telah 80% penggunaan portal, pelanggan itu sangat puas dengan kemudahan aksesnya. Dan perusahaan Coca-Cola pun meningkatkan waktu respon dan interaksi melalui berbagai saluran seperti email dan juga live chat. Nah, kemudian struktur yang menghandle Coca-Cola itu mengandalkan tim khusus seperti Technical Consumer Research atau TCR. Gunanya apa sih? Untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dan serta mereka juga menggunakan platform media seperti Harmony untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara efisien. Tim ini juga bekerja sama dalam tim penjualan dan platform online untuk memastikan umpan balik dari konsumen ditangani dengan baik. Nah, untuk riset pelanggan, Coca-Cola itu secara rutin selalu mensurvei kepuasan untuk memahami keinginan dan keluhan terhadap konsumen. Survei ini mencakup berbagai topik, termasuk kualitas produk dan juga pengalaman berbelanja. Hasil survei membantu Coca-Cola menyesuaikan strategi pemasaran dan inovasi produknya. Lalu, kelemahan produk diidentifikasi, itu umpan balik konsumen seringkali mengidentifikasi masalah seperti waktu respon layanan atau pelanggan yang lambat, atau kebutuhan akan inovasi produk yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, poin terakhir terkait tentang usulan fitur tambahan. Ada 3 nih, banyaknya interaksi personal dalam layanan pelanggan. Yang kedua, produk yang lebih sehat dan ramah. Yang ketiga, pengurangan penggunaan plastik dan promosi daur ulang. Dari berbagai penjelasan yang telah saya jelaskan, kesimpulannya adalah Coca-Cola itu adalah produk minuman berkarbonasi yang sangat ikonik karena kualitas tinggi dan inovasi produk seperti Coca-Cola Zero. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan minuman yang rendah kalori, Coca-Cola mengeluarkan produk Coca-Cola Zero dan Diet Coke. Strategi pemasaran Coca-Cola mengedepankan storytelling emosional melalui kampanye seperti Taste the Feeling yang menciptakan hubungan kuat dengan konsumen. Pelanggan Coca-Cola berasal dari berbagai segmentasi demografi dengan kebutuhan yang terus berubah, terutama terkait kesehatan dan keberlanjutan. Umpan balik konsumen memainkan peran penting untuk perbaikan produk, di mana Coca-Cola menggunakan berbagai saluran untuk mendengarkan dan menanggapi kebutuhan mereka. Saya merangkum semua ini melalui berbagai situs. Ada dari The Coca-Cola Company, soa.co.id, ada dari brand.com, wartaekonomi.co.id, blog.co.id, fabricbrand.com, ada juga dari Coca-Cola Euro Pacific Partners. Begitulah kesimpulan yang saya sampaikan dan presentasi saya pada kali ini telah saya sampaikan juga. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.